Gimana itu gimana? Ya gini. Terus bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan kedatangan tamu spesial atau enggak nanti kita lihat aja gitu ya. Pastinya telurnya 2 sih kayak martabak gitu. Bisa aja. Ya, dengan siapa? Dari mana? Oke, perkenalkan nama saya Maula Amalia. Saya berasal dari Madrasah Aliyah Muhammadiyah Bayambong. Apa sih yang digauli saat ini gitu ya di Ya, sekolah? kalau saat ini sih kalau di sekolah gitu, saya suka berorganisasi. Ya, karena mungkin jiwa saya udah ada di organisasi gitu. Apa aja sih organisasi-organisasi yang digauli gitu maksudnya? Kalau saya sih baru 2 organisasi. Udah beberapa sih. Yang pertama ada IPM kan, Ikatan Pelajar Muhammadiyah kalau kita sebagai siswa. Dan yang kedua, saya juga pernah mengikuti organisasi Kokam. Nah, kalau itu kan organisasi dari kepemudaan. Nah, yang ketiga juga ada organisasi dari PDIPM Garut, yaitu GPP, Gerakan Pelajar Peduli. Gerakan Pelajar Peduli. Ya. Organisasi yang di luar dugaan ya, yang Iya. tidak diketahui oleh semua orang gitu kan. Kalau setiap sekolah pasti memiliki OSIS Iya. dan yang lainnya, tapi ini di sekolahan Madrasah Aliyah Muhammadiyah yaitu ada IPM, PCM dan yang lainnya seperti itu. Untuk kinerjanya apakah sama seperti sekolah yang lainnya? Ya, sama saja sih, cuman ya mungkin beda namanya. Kalau Muhammadiyah kan mungkin dikhususkan bagi pelajar Muhammadiyah tuh namanya IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, kan untuk sekolah yang lain tuh OSIS. Cuman ya kalau kinerjanya sih sama untuk kemajuan sekolah gitu. Berarti untuk kedudukannya sendiri itu sama aja seperti OSIS ya? Iya. Sama aja seperti OSIS. Terus penanggung jawabnya sendiri itu oleh kemahasiswaan kah atau ada? Ada penanggung jawabnya langsung, jadi ada pembina gitu, pembina IPM-nya juga. Kan ada pernah dengar juga kan ada PCM, PDM, terus PRM. Itu apa sih maksudnya dari ketiga organisasi tersebut gitu? Nah, kan kalau IPM tuh ada berstruktur gitu. Pertama ada di ranting, ada di cabang, di daerah, bahkan sampai ke pusat juga. Iya. Jadi benar-benar berstruktur gitu. Mulai dari pelajar sampai yang dewasa pun bisa masuk ke IPM. Bisa masuk ke IPM. Berarti yang nggak sekolah pun bisa masuk ke IPM. Ya enggak sih. Maksudnya apa ya? Misalkan nih, kita sekolah di Muhammadiyah. Kita di sana sudah menjadi IPM. Nah, kita bisa melanjutkan di PC IPM. Di cabangnya. Nah, setelah itu kita juga bisa melanjutkan setelah kita di cabang langsung ke daerah. Bisa. Nah, setelah itu ke pusat gitu. Ya, seperti itu. Ya, apakah yang dikata pusat seperti itulah ya. Dari pusatnya cukup segitu. Berarti yang digauli hanya pimpinan OSIS kayak gitu aja kali ya. Iya. PCM IPM. Untuk organisasi lainnya ada lagi nggak sih? Ya, tadi kan ada GPP dan yang lainnya, itu apa maksudnya sih dari GPP dan lain? Ya, awalnya sih saya kan masuk ke suatu acara, bukan masuk sih, tapi saya itu kan tahfidz gitu. Yeah. Hafal Al-Quran. Waktu itu kan waktu MTS kalau nggak salah ya. Ya bukan nggak salah emang iya. Iya, intinya. Waktu MTS gitu. Mulai masuk ke organisasi. Nah, dari sana ada program dari PDIPM. Programnya tuh tahfidz Quran Camp. Nah, saya ikutan dan di sana ya para hafiz dan hafizah tuh dibentuk satu organisasi. Nah, itu oleh siapa? Oleh langsung dari panitia IPM PDIPM. PDIPM. Oh iya. Iya. Langsung dibentuk gitu. Jadi dibentuk satu organisasi yaitu GPP, Gerakan Pelajar Peduli. Gerakan Pelajar Peduli Ya. Dari GPP. Wow, men. Berarti yang saya undang ini orang-orang tertentu yang bisa masuk ya, memasuki organisasi-organisasi yang langsung masuk ke daerah tertentu. Iya. Tapi untuk di daerah sendiri itu masuknya ke aktivis nggak sih? Ya jelas. Nggak, maksudnya ke apa? Bisa masuk ke apa? Maksudnya DPRD atau gimana gitu kan? Bisa ngobrol langsung gimana tuh? Kalau ke pemerintahan? Ya tergantung sih. Cuman ya PDIPM tersendiri punya kelebihan tertentu. Ya. Jadi bisa sama siapa saja kita berinteraksi. Jadi emang IPM tuh bukan organisasi yang biasa. Ya.
pastinya yang luar biasa. Iya. Wow, men. Sangat ini kali ya, sangat ya berstruktur dan yang lain. Jadi kita juga nggak tahu nih kan OSIS itu seperti apa kinerjanya, bahkan yang lain. Bahkan dari Muhammadiyah sendiri ada pimpinan pusat, daerah, ranting, cabang dan yang lainnya seperti itu kan kita nggak tahu. Bahkan ada beberapa sekolah juga yang dari OSIS sendiri itu OSIS pun sama seperti IPM, jadi terstruktur, tapi dia baru 2 tahun kalau nggak salah, beliau tuh baru angkatan kedua kalau nggak salah di daerahnya, cuman nggak tahu deh perkumpulannya seperti apa, kinerjanya seperti apa. Ya bahkan saya juga emang pengen sempetin gitu kan, banyak banget nih OSIS di sekolahan, apakah ada pimpinannya kah atau ada apanya kah, kan kita nggak tahu. Rupanya ada pimpinan dari daerah yang emang terbelusuk dalam suatu organisasi. Ya bahkan sama seperti di Muhammadiyah sendiri gitu, ada IPM dan lain, PRM, PDM segala macam seperti itu. Untuk IPM sendiri itu organisasinya, bukan organisasi apa ya, bidangnya gitu, apakah khusus keagamaannya aja kah atau ada kesehatannya atau bagaimana? Ya macam-macam sih, kan di IPM itu ada 9 struktur. Yang pertama kan ada ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan bidang PIP, perkaderan, advokasi, KDI, wirausahanya juga ada. Terus ada KDI. Ya. Apa lagi belum kesebut semua? Udah sih 9 kayaknya, ada yang rantep. Iya. Kalau untuk advokasi apa sih? Kalau advokasi kan advokasi siswa-siswi. Nah, kalau advokasi itu fungsi di sekolah itu sebagai penengah. Nah, kalau ada kayak KPU bukan sih? KPU apa tuh? Sama kayak KPU bukan gitu, penengah seperti kepemerintahan. Iya, kan misalkan ada suatu permasalahan di siswa gitu, entah masalah apa itu. Nah, advokasi yang harus kewenangannya advokasi. Iya, advokasi yang berwenang gitu. Oke. Apalagi nih, aduh bingung, gak ada teksnya yang lainnya ini. Sorry ya guys, kita hanya berdua di sini, nggak ada tempat yang lain. Oh iya, untuk saat pandemi seperti ini kita sudah divaksin, sudah hand sanitizer dan yang lain. Jadi kita datang ke sini sudah steril gitu ya, sudah aman, sudah menjaga jarak dan yang lain. Jangan lupa cuci tangan, 5M, ingat pesan ibu. Iya, jangan lupa ingat pesan abah yang baru udah ada gitu ya. Ada di bawah nih, ada di sini nih, ada di bawah. Ada di bawah nanti. Apalagi ya? Aduh bingung. Orang sini juga, orang Garut. Asli di sini. Asli. Maksudnya nggak merantau gitu kemana? Enggak, asli dari sini. Asli dari sini. Iya. Apalagi dong organisasi udah prestasi dari organisasi. Ya. Setelah ikut organisasi banyak banget gitu apa ya. Oh iya, tadi apa ada Tafiza itu udah hafal berapa juz sih? Kalau ya kalau dulu sih 1 juz ya, kalau TMPS juz berapa tadi? 30 tuh. Udah khatam semua. Alhamdulillah. Nah kalau sekarang sih lagi lanjut ke sih. Maksudnya apa ya? Karena terlalu sibuk ke yang lain gitu. Jadi baru 1,5 juz gitu. 1,5 juz. Iya, 1,5 juz gitu. Sekarang udah hatam nih, misalkan kan 1 juz terakhir ya otomatis udah pada hatam semua lah ya. Tetapi ada beberapa orang yang tidak hatam gitu. Itu kata kuncinya untuk jadi tafizah seperti itu apa sih? Ya kalau yang pertama ya harus ada motivasi dulu gitu. Jadi harus ada banyak relasi dulu, jadi banyak pengetahuan, banyak orang-orang kan. Kalau aku sih banyak pengalaman dari orang-orang kan. Nah dimulainya tuh dari organisasi. Nah di sana kan banyak orang-orang hebat gitu, jadi aku tuh termotivasi gitu, mau gitu jadi mereka, jadi hafizah gitu. Dorongannya dari siapa? Dari orang tua. Orang tua sama tafizah. Alhamdulillah orang tua. Ya. Berarti di rumah belajar ngaji terusnya sama orang tua. Iya, enggak cuma sama orang tua sih, sama adik-adik juga. Jadi ada adiknya. Berapa saudara kalau gitu? Kalau aku sih banyak,
Berapa? Jadi punya kakak 1, punya adik 6. Jadi Kakak berarti 1, iya. adik 6 berarti 8. Iya, jadi Wow. iya otomatis kan kalau sekarang kan kakak lagi gak ada gitu, lagi merantau. Nah otomatis di rumah saya paling besar gitu. Paling besar dan Iya. harus Harus menaungi menjadi contoh. contoh adik-adiknya. Iya. Yang paling kecil deh, paling kecil banget. Adiknya berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun, Iya. paling kecil. 3 tahun. Berarti yang lainnya udah pada sekolah ke atas Udah. kali gitu ya. Udah. Oh, itu banyak banget. Sekolahnya di mana aja ya? Kebanyakan sih ada di MTS juga, di SD. MTS ini, MTS Muhammadiyah. MTS Muhammadiyah. Siapa laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki yang di sini SD? Yang SD kalau Banyak di sini. Ya. Hampir sisanya di sini di SD. Ya. Wow. Oh berarti untuk Muhammadiyah sendiri sekolah juga tertentu ya yang ada di daerah sini ya. Iya. Emang dulu juga pernah sih bawa ada emang alumni sini. Iya. Itu kalau nggak salah kelas apa ke sini tuh. Baru-baru sih kayaknya. Kelas 5, kelas 6 sekolah ke sini dan dilanjut ke Rancabango kalau nggak salah. Tapi dia bukan Muhammadiyah Persis. Tapi nggak tahu nih kalau untuk pondok pesantrennya sendiri dari Muhammadiyah di mana sih kalau nggak tahu. Pernah dengar nggak gitu? Kalau pondok sih tahu beberapa ya. Tahunya di Ya, DA, di DA. ya maksudnya yang dari Muhammadiyah sendiri gitu. Di DA, tahunya di DA. Tahunya di DA. Tapi banyak sih kalau Ya kalau ditelusuri lebih Iya, banyak kalau bahkan kan bukan hanya MA Muhammadiyah tapi SMK pun di Garut ada. Iya, ada. Ya seperti yang kemarin yang ada di Rakerwil tersebut Iya. gitu ya. Nggak tahu saya juga siapa yang undang gitu. Aduh kok SMK anu ada, yang ini nggak ada gitu kan, makanya akan undang seperti itu. Oh ya kemarin yang habis dari Rakerwil itu apa sih yang berkesan, yang berkenan gitu dalam acara Rakerwil itu? Ya apa sih? Seru juga sih, soalnya kan kalau saya sendiri kan belum tahu gitu apa itu perihal apa? Ya perihal tentang teknologinya. Ya, kan belum tahu, jadi ada pengetahuan gitu. Kan ada pembelajaran apa kayak apa kemarin itu kayak organisasi. Ya organisasi jadi kepake juga gitu kan ke masyarakat, ke tempat umum ke yang lainnya gitu. Wow, men. Sangat spektakuler sekali ya dari organisasi tersebut. Ya. Berarti untuk IPM sendiri khusus mahasiswa untuk siswa aktif di situ atau gimana? Ya kalau IPM sendiri sih ya bebas ya. Siapapun yang ingin ikut. Ya berarti dari luar bisa masuk atau gimana? Ya, maksudnya siswa yang ada di dalam sekolah tersebut. Ya siswa aktif, ya. Siswa aktif. Iya, maksudnya ya. Jadi gitu. Boleh masuk ke situ. Berarti yang luar selain itu nggak boleh masuk gitu. Berarti sama kayak Hima dan BEM di kuliah mungkin sama seperti mungkin. Dan saya juga emang belum ngalamin gitu kan masuk di IPM dan yang lainnya. Yeah. Motivasi, dorongan dari siapa untuk organisasi? Ya kalau organisasi sih diri sendiri emang udah jiwanya udah ke organisasi. Ya nggak ada dorongan gitu dari yang lain organisasi. Bahkan kan mau pegang ketua jadi ketua ya ketua umum. Bahkan di daerah juga sama ya. Ya jadi kepala bidang apa gimana? Enggak, di daerah tuh kan dari tahfiz gitu. Nah, di sana ada suatu kalau disebut sih komunitas gitu, komunitas saku sahabat Quran gitu. Saku sahabat Quran. Ya. Ya nanti kita lihat lagi ya. Untuk saku sendiri itu apa sih, yang GPP itu sendiri apa sih? Tadi kan kita sudah bahas ya. Tentang organisasi IPM dan yang lainnya hingga ke pusatnya itu seperti apa, nanti kita akan saksikan kembali untuk episode selanjutnya. Ya jangan kemana-mana, tetap like, subscribe, dan share pastinya. Jangan lupa ya, nanti IG-nya siapa namanya? Maula nanti ada di bawah ya, ada di deskripsi di bawah, dan saya juga nanti ada di deskripsi. Tapi kalau emang mau tanya-tanya DM segala macam boleh, silakan bersama Maula Amalia dari Madrasah Aliyah Muhammadiyah Bayero. Oke, Pak. Terima kasih. Ya kan. Siap.